Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Husnul Khotimah, jamaah majelis taklim, polisi militer Manggarai, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya majelis di YouTube namanya Majelis Studi Dakwah Terapan. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Nah, kami sedang menyelenggarakan sebuah program pesantren virtual pondok sholat yang mengevaluasi sholat dari semua sisi. Jadi pesantrennya itu lewat Zoom. Ya, kalau mau jadi santri silakan bergabung di grup WA, ada di Bapak Jenal linknya insyaallah. Nah, ngajinya itu dimulai dari tingkat dasar setiap Sabtu malam Minggu jam 8 malam, 12 kali pertemuan Sabtu malam Minggu. Saya sudah mewakafkan diri saya setiap malam Ahad. Saya nggak ceramah kemana-mana, khusus di rumah memandu para santri sekalian. Paling 1,5 jam. Tuh, ini tingkat dasar. Setelah tamat tingkat dasar, nanti masuk ke tingkat lanjutan. Setelah itu nanti tingkat pemantapan. Silakan kalau mau bergabung. Oke, ya. Dan itu free, gratis. Asal mau aja. Bisa nanti dikonekkan ke TV di rumah gede begitu. Jadi nampak sama keluarga ikut ngaji. Itu caranya. Zamannya sudah zaman milenial. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi modelnya begini saya buat dalam bentuk PowerPoint juga. Ya. Hidup ini ada dua jalan pilihan, ada ke neraka, ada ke surga. Sekarang ini kita sedang memilih jalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Kalau rajin kita ngaji, gampang ke surganya. Tapi kalau malas ngaji, susah ke surganya. Nggak percaya, tunggu tanggal main ntar. Iya, kita bakal mati semua. Nggak ada yang abadi. Mumpung kita masih hidup, diberi kesehatan, diberi keamanan, yuk kita gunakan. Oke. Baik, tingkatan akidah manusia itu di sisi Allah. Nih, ada level bahaya. Dari mulai nomor 4, muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad kafir. Ini bahaya. Kalau mati seperti ini, pasti masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Kalau nggak taubat lagi masih hidup. Jangan sampai kita termasuk yang ini. Nah, adapun level aman, yaitu orang muttaqin, orang mukmin, dan orang muslim. Nah, ini aman ini. 1, 2, 3 itu aman. Orang muttaqin, orang bertakwa. Orang mukmin, orang beriman. Orang muslim, orang Islam. Yang kita sedang pelajari sekarang adalah yang muslim.
Nah, kita mengkaji tentang muslim, nanti kapan-kapan baru mukmin, baru muttaqin, baru nanti muslim fasik, kita kaji satu-satu. Sekarang kita belajar tentang muslim, tentang Islam. Nah, penting untuk difahami bahwa ada akidah, iman, dan tauhid. Akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Jadi kita sebagai orang muslim harus tahu akidah Islam. Setelah kita paham, kita resepin, kita amalkan, baru nanti naik kita kepada orang mukmin. Kalau akidahnya nggak benar, imannya nggak diterima. Gitu ngajinya. Setelah iman kita benar, mantap, baru nanti naik menjadi orang muttaqin. Orang muttaqin masuk surga tanpa hisab. Tuh. Nah, yang akan kita kaji sekarang tentang akidah Islam dari dasar. Ya. Dengan tema yaitu menjadi muslim kafah. Ini lanjutan. Terus kita akan berlanjut. Kecuali kalau ada momen tertentu seperti kemarin, momen Idul Kurban, kita selingin dengan pengajian kurban begitu. Temanya adalah belajar Islam bagian kelima tentang syarat dan rukun syahadat Allah. Nah, ini kita kaji ini. Sudah bagian kelima. Yang 1, 2, 3, 4 ada di mana Ustadz? Ada di YouTube. Silakan buka lagi di YouTube, Ustadz Arifin Purba Official. Belajar Islam bagian pertama ada. Karena saya upload ini. Oke, jadi sekarang kita tentang syarat dan keutamaan syahadat Allah. Kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Apa sih itu keutamaannya Ustadz? Apa itu syarat kita diterima Ustadz? Ini akan kita kaji. Ya, syarat syahadat Allah agar orang tersebut syahadatnya diterima. Kalau tidak memenuhi syarat, maka syahadat Allahnya tidak diterima oleh Allah. Harus memenuhi syarat. Bukan hanya syarat sholat, syarat puasa, enggak cukup. Syarat syahadat Allah pun ada. Begitupun nanti syarat syahadat Rasul. Yuk kita lihat syarat syahadat Allah. Pertama, benar-benar mengimani la ilaha illallah. Benar-benar dia yakin, iman dia, percaya dia. Apa dalilnya Ustadz? Ini dalilnya. Jadi Allah berfirman, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulih an-nabil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi dan yang beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi fa'aminu billah, maka berimanlah kamu kepada Allah. Inilah yang pertama, syarat yang pertama agar syahadatnya itu diterima. Kenapa begini Ustadz? Dulu waktu Nabi berdakwah di Mekah, orang Yahudi, orang Nasrani ketika itu mereka mengaku beriman, tetapi mereka tidak mengimani syahadat Allah.
Nah itu dia. Jadi ngaku beriman, tapi nggak beriman kepada syahadat Allah, maka batal akidahnya. Makanya kita harus wajib betul-betul mengimani la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan tempat meminta kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan tempat menggantungkan harapan kecuali hanya kepada Allah. Itulah namanya dia betul-betul beriman. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Jangan menggantungkan harapan kepada dukun, nggak boleh. Batal akidahnya. Nggak boleh kita menggantungkan harapan sama manusia. Walaupun dia berpangkat jenderal bintang 7 obat ya. Bintang 7 ya. Nggak boleh kita menggantungkan harapan kepada manusia. Karena ada masa pensiunnya dia. Tapi kalau Allah nggak ada pensiunnya. Nah, inilah syahadat itu. Baru betul nanti akidah kita. Kalau enggak, batal syahadatnya. Betapa banyak orang yang menggantungkan hidupnya itu kepada duit, pada jabatan. Tuh banyak yang begitu. Aduh, kalau nggak punya duit, ntar bagaimana kita hidup? Wah, berarti bisa batal syahadat Allahnya itu. Nggak boleh. Nah, makanya kalau kita betul-betul syahadat kita betul-betul dia beriman kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah. Ini syarat pertama. Syarat kedua, cinta kepada la ilaha illallah. Ini dalilnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Itulah orang musyrik. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah saja. Nah, jadi kalau dia betul-betul syahadat Allahnya, cintanya hanya kepada Allah. Misalnya begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau juga kami minta tolong. Jadi nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Itu yang cinta. Tapi sebagian manusia ada yang menyembah Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai Tuhan tandingan itu sebagaimana juga mereka cinta sama Allah. Artinya na'budu kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, nasta'innya, minta tolongnya ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Ada apa di sono? Nggak boleh. Itu namanya orang musyrik, bercabang dua. Ini syarat ini. Karena setiap hari kita sudah baca Fatihah. Tadi kita baca barusan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah, itu yang benar-benar cinta. Jangan dipoligami. Apa itu poligami itu? Jangan diduakan Allah, nggak boleh. Ibu-ibu aja nggak mau dipoligami, apalagi Allah. Jadi hanya kepada Allah. Satu-satunya yang kita cintai hanya Allah. Nggak boleh kepada selain Allah. Nah, itulah syarat yang kedua. Cintanya hanya kepada la ilaha illallah. Ntar bagaimana caranya Ustadz? Sabar. Kita belum masuk cara. Ada caranya, ada latihannya.
Ada riadohnya. Kita ngaji terus dah. Dua. Yang ketiga, bersedia melaksanakan ketentuan la ilaha illallah. Nih dalilnya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Ini syarat yang ketiga. Artinya apa? Siap menjalankan perintah Allah dan siap meninggalkan larangan Allah. Disuruh sholat, sami'na wa ata'na. Dilarang minum-minuman keras, sami'na wa ata'na. Dilarang berjudi, sami'na wa ata'na. Itu dia syarat la ilaha illallah. Jangan mengaku Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi sholat nggak dikerjain. Nah, itu nggak benar syahadat Allahnya. Mabok-mabok, nyekek botol tetap dilakukan, korupsi dan sebagainya masih dikerjakan. Nah, berarti syahadat Allahnya nggak benar kalau begitu. Nah, jadi ini dia syarat yang ketiga, bersedia melaksanakan ketentuan. Siap, begitu, laksanakan. Nah, itu dia. Oke, jadi tidak hanya urusan dunia, urusan agama. Islam, Allah mengatur kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mau tidur sampai bangun tidur, diatur dalam Islam. Nah, inilah yang harus kita imani, ya. Jadi bersedia kita melaksanakan ketentuan la ilaha illallah. Ini syaratnya ini. Baik, masuk kemudian kita keutamaan syahadat Allah. Apa sih keutamaannya? Kalau kita sudah benar syahadat Allah kita, apa yang akan kita dapatkan nantinya? Nih, ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat Allah. Kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat Rasul. Paham ya? Jadi syahadat Allah, asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat Allah. Nah, yang kita kaji ini syahadat Rasul nanti belakangan satu-satu. Apa keutamaannya kalau syahadat Allah kita sudah benar? Pertama, syahadat Allah ini merupakan pintu gerbang masuk Islam. Kalau nggak mengucap syahadat Allah, Islamnya nggak diterima. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaqulun a inna latariku alihatina li syari'im majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Artinya, sesungguhnya mereka dahulu orang-orang kafir Quraisy Makkah, apabila dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seseorang penyair yang gila? Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi Rasulullah itu dituduh penyair gila. Kenapa? Karena ketika Nabi mengajak, ayo ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka nggak mau. Jadi kalau mereka nggak mengucapkan, maka tidak terbuka pintu Islam bagi mereka. Kita yang sudah mengucapkan, terbukalah pintu agama Islam itu.
Nah, makanya kita harus betul-betul melatih, mempertajam kalimat la ilaha illallah ini supaya semakin terbuka pikiran kita, semakin terbuka jiwa kita untuk menerima Islam. Luar biasa nanti. Jadi gampang kita menerima ajaran-ajaran Islam itu. Kenapa? Karena kita sering mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dengan penuh pengertian dan penuh penghayatan. Oke, caranya belum. Sekali lagi, caranya belum. Ini yang pertama, pintu gerbang masuk agama Islam. Makanya kalau ada orang non-muslim, ayo mau masuk Islam, ucap dulu 2 kalimat syahadat. Kalau enggak diterima. Nah, sudah kita kaji pada pertemuan terdahulu tentang mu'allaf. Bisa buka lagi nanti di YouTube. Yang kedua, dakwahnya para rasul, ya. Jadi dakwahnya para rasul. Nih kita lihat nih. Wa ma arsalna min qablik mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya aku saja, maka sembahlah kalian hanya kepadaku. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Isa alaihimussalam, itu semua dakwahnya mengajak untuk menyembah Allah, mengajak ke sana semua. Tapi cara ibadahnya berbeda. Salatnya beda dengan kita, puasanya beda dengan kita, hajinya tidak sama dengan kita. Tujuannya hanya untuk menyembah Allah. Semua nabi-nabi sejak dari Nabi Adam alaihi salam. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, kalau begitu stop ya. Misalnya agama Yahudi, apakah itu menyembah kepada Allah? Dulunya iya. Agama Nasrani, dulunya waktu zaman Nabi Isa iya. Tapi kemudian belakangan diselewengkan oleh tokoh-tokohnya. Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka juga dipalsukan. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Baru diutuslah Rasulullah SAW untuk mengembalikan semua itu. Makanya Rasulullah SAW ini Nabi terakhir. Nabi menyempurnakan ajaran-ajaran agama umat terdahulu. Ustadz, kalau begitu umat-umat terdahulu itu agamanya Islam. Betul, Islam semua. Dari Nabi Adam, Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Islam semua mengajak kepada Allah. Cuman tadi setelah para nabi itu wafat, maka manusia, tokoh-tokoh ketika itu menyelewengkan ajaran Islam yang dibawa oleh nabi terdahulu. Nah, kemudian Nabi Muhammad dijamin oleh Allah tetap ada sebagian kecil yang tetap istiqomah lurus di dalam ajaran Rasulullah. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Nah, namun yang jadi masalah nanti masing-masing orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Itu lagi masalahnya. Tapi nggak apa-apa, kapan-kapan kita terangkan apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, intisari ajaran Islam. Nah,
Jadi la ilaha illallah itu merupakan intisari ajaran agama Islam. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nih, jadi Allah menyeru kepada manusia. Manusia mana ini? Awalnya manusia yang ada di Makkah dan di Madinah. Tapi karena sudah tersebar ke seluruh dunia, setiap orang yang merasa dirinya manusia, maka dia terpanggil dengan ayat ini. Wahai yang merasa manusia, sembahlah Tuhanmu. Maksudnya siapa? Allah. Beribadahlah kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Islam, inti ajarannya itu adalah menyembah Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Nah, ini yang benar apa yang salah itu? Masih terus? Oke, salah itu. Kayak kemarin keduluan gitu. Iya. Nah, jadi intisari ajaran Islam. Nanti kita akan ketemu tema ketika kita mengkaji tentang iman. Iman kepada Allah. Tuhan kita, siapa Tuhan kita? Allah. Itu baru nama. Selama ini kita baru kenal nama. Kita belum mengenal siapa yang punya nama. Nah, itu dalam tuh. Yang ceramah di Masjid Husnul Khotimah siapa? Ustadz Arifin Purba. Oh iya, itu namanya. Orangnya yang bagaimana? Nah, itu. Sifat dia bagaimana? Tinggalnya di mana? Begitupun nanti kita mengenal Allah. Jadi selama ini kita bertuhan kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, baru kenal nama. Allah itu nama. Itu nama, Allah itu nama. Yang punya nama itu siapa? Ini agak dalam nih. Tapi harus saya sampaikan pelan-pelan. Biar betul-betul nanti akidah kita benar. Iman kita benar, tauhid kita benar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi, intisari ajaran Islam itu adalah mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Allah itu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Bagaimana Allah menciptakan kita? Pertama, Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Yang berasal Nabi Adam itu dari tanah yang diambil oleh malaikat dari muka bumi. Dia ambil tanah itu, campur-campur. Iya, campur-campur tanah itu. Ada yang dari tanah garapan. Makanya bawaannya marah terus gitu. Nah, jadi Allah menciptakan setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa diciptakan dari tanah, ya. Lalu Allah menciptakan manusia berikutnya dari tulang sulbi anak cucu Adam. Itulah dia sperma dengan kandung telur ibu menyatu dalam rahim. Dibentuk oleh Allah selama 9 bulan 10 hari. Itu Allah mencipta itu dalam perut. Ibu-ibu nggak tahu apa-apa, bapak-bapak nggak tahu apa-apa.
Ya suami istri kerja tugasnya cuma satu aja, itu perang teluk aja udah. Setelah positif hamil, Allah yang ciptain di dalam perut. Itu Allah itu. Nah, jadi kita harus betul-betul menyadari itu. Iya ya, saya ini adanya ini dulu, ya Allah, dari kecil kita dari bayi. Sekarang udah begini kita. Nah, begitu. Harus kita selalu merenung seperti itu. Nah, jadi nanti kita itu akan mengenal Allah. Namanya, kalau dalam kajian itu namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Tapi tidak hanya nama. Justru nanti kita mengenal yang punya nama itu. Nah, inti ajaran Islam itulah itu. Ingin mengajak kita semua manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bisa lewat manusia, misalnya kita minta tolong sama seseorang, tapi dalam jiwa kita mengatakan ini hanya perantara ya Allah, hakikatnya engkaulah yang membeli pertolongan itu. Jadi kembalikan. Hanya Allah yang menyembuhkan. Aku makan obat, misalnya makan obat, kita ke dokter ini beli obat, dikasih obat, sembuh. Nggak boleh kita katakan obat itu menyembuhkan. Dokter itu hebat, pintar dia menyembuhkan, nggak boleh, syirik. Obat, dokter itu hanya ikhtiar, tapi izinnya dari Allah. Itu inti ajaran Islam itu begitu. Jadi kita penuh kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Kita nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali semua itu dengan izin Allah. Nih coba ini dengar kalimat azan misalnya, hayya 'alal shalah. Sini, ayo kita sholat. Kan itu artinya kita diajak untuk sholat. Apa jawab kita? La haula wala quwata. Kok diajak sholat, kok la haula? Harusnya sami'na wa ata'na. Harusnya secara logika kami dengar, kami taat. Tapi Nabi mengajarkan la haula wala quwata illa billah. Maknanya apa? Inilah inti ajaran Islam itu. Kita nggak ada daya upaya. Aku sholat ini ya Allah karena dengan izinmu, dengan hidayahmu. Tanpa hidayah, tanpa izin, tanpa pertolongan, nggak bisa kita hadir ke masjid ini. Beruntunglah kita ini menyadari itu. Betapa banyak orang yang nggak ke masjid, yang nggak sholat, nggak ikut pengajian, padahal sudah dipanggil. Yang manggil Allah, hayya 'alal shalah, kan dipanggil sama Allah lewat syariat Rasulullah. Nggak datang mereka. Tapi kalau HP-nya berdering, begitu di kamar mandi, bisa dia stop dulu itu, buang air besar, stop, ambil HP dulu. Begitulah sampai luar biasanya itu panggilan HP. Tapi kalau panggilan Allah, tar dulu lah katanya, tanggung nih. Ya kan ada 4 macam panggilan itu yang selama hidup ini. Yang pertama panggilan haji. Tuh. Yang kedua panggilan sakaratul maut. Yang ketiga panggilan sholat. Yang keempat panggilan HP. Mana yang lebih cepat kita datangin? Panggilan HP. Nah, itulah manusia akhir zaman. Makanya sekali lagi, orang yang betul-betul dia itu menyadari intisari dari ajaran Islam itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, kalimat yang diucapkan pada saat sakaratul maut. Disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talkinkanlah orang yang sakaratul maut di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sekarat, ini disunahkan kita mentalkinkan di kupingnya la ilaha illallah. Enggak boleh ditukar, Pak, nyebut, ntar kata dia but, enggak boleh. Ngucap, Pak, ngucap, kata dia nanti cap. Enggak boleh diganti Allah, jangan. Nabi mengatakan la ilaha illallah. Ustadz, nanti kalau dia pas la ilaha dia mati, nggak bakal mungkin. Kalau orang itu rajin sholat dan rajin zikir la ilaha illallah, ketika diajari dia bisa ngucap. Tapi kalau nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, diajarin nggak bisa ngucap. Inilah dia keutamaannya ini. Makanya orang mau mati itu, Bu, tergantung ucapannya sehari-hari. Kalau sehari-hari sering ngomel, waktu mau mati mel, mati dia. Kurangi ngomel. Banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Ya lagi di jalan, la ilaha illallah. Lagi masak, la ilaha illallah. Lagi duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena inilah nanti kalimat yang akan diucapkan ketika sakaratul maut. Jadi ketika orang itu mau mati, yang bisa bergerak hanya lidah, bibir nggak bisa. Makanya la ilaha illallah itu cukup lidah, nggak usah ikut bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Makanya lidah itu mengucapkan ini. Nah, oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah ini adalah kalimat yang diucapkan pada saat sakaratul maut. Nah, dalam riwayat lain, an Mu'adz ibni Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari Mu'adz bin Jabal berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tuh. Tapi ini nggak bisa pakai buku catatan. Sehari-harinya harus diamalkan, harus dipraktikkan dalam kehidupan, ngaji, baru bisa mengucapkan. Kalau nggak bisa. Oke, kapan-kapan akan datang kita akan latihan bagaimana berzikir la ilaha illallah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, fitrah manusia sejak dalam kandungan. Nih, dan ingatlah ketika Tuhan engkau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Allah lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami keturunan Adam tidak tahu menahu tentang hal itu. Persaksian di alam rahim. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, begini. Dulu sebelum kita lahir ke muka bumi, jiwa kita itu berada di alam jiwa. Kemudian Allah bukakan tirai, Bu. Pak, dibuka tirai. Hai jiwa, tuh dunia itu. Ya Allah, aku mau ke sana. Jiwa kita ngomong begitu. Serius nih, serius. Nanti kalau kamu ke sana, betul-betul kamu bertuhan kepadaku. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Bal syahidna, qalu bala syahidna. Kami jadi saksi, betul ya Allah,
kami akan betul-betul menyembah engkau. Itu dalam kandungan dulu. Begitu dibukakan tirai, begitu lahir ke dunia, banyak orang yang lupa. Makanya kata Allah tadi, ini aku sampaikan, nanti di akhirat aku tanya kalian, kenapa kalian di dunia itu tidak bersahadat Allah, padahal di alam rahim dulu sudah bersahadat. Ini buktinya kata Allah. Makanya kita harus sadar, tugas kita untuk bersahadat sebagaimana kita dulu pernah bersahadat di alam jiwa itu, di alam rahim itu. Nah, nanti kita bakal pulang lagi. Diterangkan dalam Quran, ini surga, ini neraka. Tergantung kita mau yang surga atau neraka. Sebagaimana di alam rahim tadi itu, di alam jiwa tadi dibukakan tirai, ini loh dunia, indah banget dunia, nampaknya indah banget. Makanya pengen semua itu. Begitu sejarahnya. Tapi kita nggak ingat. Allah kasih ingat. Allah kasih ingat nih. Ini ayatnya Allah kasih ingat sama kita. Bersambung. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.